Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu Enji dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu Enji akan membahas tentang menggunakan data. Dulu waktu kelas 6 SD sudah pernah dibahas yaitu tentang penggunaan data. Ada yang masih ingat? Ini kita akan membahas materi apa? Ya, bagus ya. Kalau ada yang masih ingat ya. Kita akan membahas tentang mean, rata-rata itu ya, median, modus, dan ada beberapa detail tambahan yang lagi di kelas 7 ini. Oke, yang pertama ini kita bahas dulu tentang nilai representatif. Apa itu nilai representatif? Nilai representatif itu disebut juga dengan kecenderungan pusat, yaitu nilai yang dipakai untuk mewakili karakteristik keseluruhan data. Nah, nilai representatif ini bisa berupa rata-rata, median maupun modus ya. Rata-rata adalah nilai representatif yang paling sering digunakan. Masih ingat ya untuk mencari rata-rata. Jadi untuk mencari rata-rata itu semua datanya dijumlah dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi rata-rata itu adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nanti di akhir akan ada contoh biar nanti kalian ingat ya, karena ini kan materi kelas 6 dulu ya. Yang nilai representatif yang selanjutnya itu adalah median. Median itu disebut juga dengan nilai tengah. Pintar, nilai tengah. Nilai yang berada di tengah pada urutan data berdasarkan besarnya. Jadi nanti kalau misalkan ada sebuah data gitu ya, ada sekelompok data, maka harus kita urutkan dulu untuk mencari mediannya. Kita urutkan dari nilai yang paling kecil baru nanti ke besar. Nah, median itu nilai yang ada di tengah-tengahnya gitu ya. Nilai representatif selanjutnya yaitu adalah modus. Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul. Jadi karena dia sering muncul, maka otomatis nanti dia itu paling banyak munculnya ya. Jadi kalau nanti ada jumlah nilai, misalkan nilai 8 ada berapa, 7 berapa, nanti kalau yang paling banyak munculnya berkali-kali berarti itu adalah modusnya. Oke, contohnya di sini Benji ada 10 SMP di suatu kota, banyaknya kelas di masing-masing sekolah itu ditunjukkan dengan angka seperti itu. Ada 6, 12, 9, 7, 6, 18, 4, 9, 6 dan 12. Berarti kalau kita hitung di sini ada 10 ya. 6, 12, 9, 7, 6, 18, 4, 9, 6, 12, 10 ya. Maka kita cari dulu yang nilai representatif yang pertama yaitu adalah rata-rata. Rata-rata berarti nanti kita tinggal menjumlahkan semua yang ada di sini dibagi dengan banyaknya data tadi yaitu berapa? 10 ya. Setelah kita jumlahkan semua 6 tambah 12 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 18 tambah 4 tambah 9 tambah 6 tambah 12 itu hasilnya adalah 89. Jumlah datanya tadi ternyata adalah 10. 89 dibagi 10 hasilnya adalah 8,9. Ini untuk nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mencari nilai median. Nah, kalau median berarti data ini harus kita urutkan dulu dari yang paling kecil. Yang paling kecil berarti siapa? 4 ya, 4, terus 6, habis 6 7, habis 7 terus 9, 12, baru 18 ya. Nah, setelah diurutkan, nah ini sudah urut ya. Kan tadi jumlahnya 10 ya, karena 10 berarti kan tengah-tengahnya nggak ada. Nah kalau tengah-tengahnya nggak ada terus bagaimana Bu? Berarti kita mengambil tengah-tengah. Kalau genap kan jumlahnya genap ya, maka nanti tengah-tengah ditambah 1. Jadi 1, 2, 3, 4, yang kelima kan 7. 1, 2, 3, 4, yang kelima kan 9. Maka 7 dan 9 kita jumlahkan dibagi 2. Itu untuk mencari median nilai tengah kalau banyaknya datanya itu genap. Kalau ganjil kan jelas dia di tengah ya. Kalau genap maka yang di tengah ditambah 1. Jadi karena tadi adalah 10 berarti dihitung 5 dari kiri sama 5 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5-nya kan 7. 1, 2, 3, 4, yang kalau 5 dari kanan kan 9. Maka 7 tambah 9 dibagi 2 gitu ya. Kita ke modus. Nah, kalau dari sini aja sudah jelas kan, nilai yang sering muncul berarti nilai berapa? Angka berapa yang sering muncul di situ? Pinter, angka 6. Jadi modusnya adalah 6 ya. Itu tadi adalah kita sekilas mereview tentang mean, nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan juga modus. Sekarang kita lanjutkan ada yang namanya jangkauan. Apa itu jangkauan?
Jangkauan itu adalah perbedaan nilai terbesar dan terkecil untuk menyatakan penyebaran datanya. Nah, jangkauan itu selisih ya, data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Penyebaran data itu disebut juga dengan distribusi. Nah, contohnya di sini tadi ya, sama kayak yang tadi ada 10 SMP di satu kota memiliki banyak kelas masing-masing sekolah, yaitu kayak tadi sama ya, datanya ada 4, 6, 6, 7, 9, 9, 12, 12, 18. Nah, sekarang langkah pertama itu kita adalah mendistribusikan data tersebut ke dalam tabel. Ya, kita kelompokkan dulu yang paling kecil dulu. Ya, paling kecil dulu. Kan kalau kita cek di sini berarti yang paling kecil kan 4. Yang paling besar 18. Berarti jangkauannya 18 dikurangi 4 berarti berapa? Ada 14 ya. Banyaknya data tadi kalau kita buat distribusinya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi tadi kan paling kecil 4, paling besar kan tadi adalah 18 ya. Jadi kalau kita buat distribusi nilainya maka satu-satu ya. Nih, banyak data tiap kelas itu disebut dengan frekuensi. Jadi tadi kan antara 4 sampai dengan 18 ya. Jadi kita buat distribusinya satu-satu, 4 sampai 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, begitu seterusnya sampai dengan yang 18 ke 19. Nah, frekuensinya kita lihat di sini. Yang pertama untuk kelas 4 sampai dengan 5 ya. Untuk kelas 4 sampai dengan 5, ini berarti paling kecil itu datanya adalah 5 dan bacanya ya kurang dari 5. Kalau 4 berarti kan kurang dari 5. Berarti berapa jumlahnya? Cuma ada 1 tadi ya. Terus yang tadi 6-6-nya kan ada 3 kali. Berarti masuk dalam frekuensi ini 6 sampai dengan 7. Kok enggak dimasukkan dalam 5-6, Bu? Karena di sini ada kurang darinya. Kalau masuk sini kan kurang dari 6, berarti enggak masuk sini, tapi masuknya yang kurang dari 7. Kan 6 tadi ya. Gitu ya. Setelah 6 terus tadi ada 7 ya. 7-nya 1 sini. Terus ada tadi ada 9 ada 2 masuk sini, terus ada 12 masuk sini, dan yang terakhir adalah 18 masuk sini ya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan totalnya ternyata ada 10 frekuensinya. 1 tambah 3 tambah 2 2 tambah 1 tambah 1 10 ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa panjang setiap interval disebut dengan interval kelas ini ya. Jadi tengah-tengahnya nanti itu ada interval kelasnya. Nilai tengah interval kelas disebut dengan nilai kelas. Terus ada nilai kelas yang memiliki frekuensi tertinggi itu disebut dengan modus. Mana modusnya? Ya ini, D3 ini kan dia paling banyak ya kan dibandingkan sama yang lainnya frekuensinya. Jangkauannya berarti adalah yang besar kurang yang kecil. Berarti berapa? 19 dikurangi 4 berarti ada 15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, ada 15 kelas pas ya, jadi jangkauannya sesuai. Oke, sekarang kita lanjutkan histogram atau diagram batangnya ya. Nah, kalau tadi diagram batang boleh, diagram garis juga boleh. Jadi nanti kalau kita sudah membuat tabel distribusinya, baru nanti kita buat diagramnya. Boleh batang, boleh dengan garis ya. Yang mendatar ini adalah interval kelasnya, yang tegak ini adalah frekuensinya. Tinggal dimasukkan, dibuat garis atau dibuat batang, selesai. Sekarang kita lanjut ke frekuensi relatif. Lah, frekuensi relatif itu apa? Frekuensi relatif itu adalah frekuensi kelas yang dibagi dengan frekuensi total. Contoh pada tabel distribusi di atas tadi ya. Contohnya seperti ini, frekuensi kelas 67 kan 3. Kalau kita mencari frekuensi relatifnya, berarti kita tinggal membagi 3 dengan frekuensi totalnya, yaitu tadi ada 10, berarti 3 dibagi 10 berapa? Oh, 0,3. Berarti frekuensi relatif kelas 6 sampai 7 itu adalah 0,3. Bisa dipahami ya? Jadi saya ulangi lagi, frekuensi relatif itu adalah frekuensi kelas dibagi dengan frekuensi total ya. Selanjutnya kita membahas tentang nilai pendekatan dan galat. Nilai pendekatan disebut juga dengan nilai yang paling dekat dengan nilai sebenarnya. Kalau galat itu adalah selisih antara nilai pendekatan dengan nilai sebenarnya. Contohnya seperti ini.
Pembulatan bilangan 300 untuk menyatakan banyaknya siswa SMP sebanyak 296 siswa. Galetnya adalah berapa? Nah, galet itu selisihnya antara pembulatan dengan atau pendekatan ya dengan nilai yang sebenarnya. Jadi tinggal dikurangi saja. Berapa? Pinter 4 ya. Jadi kita tinggal mengurangi 300 dikurangi dengan 296. Nah, kalau nanti ternyata soal yang keluar itu angkanya bukan bilangan bulat tapi desimal, maka untuk mencari galetnya itu selisihnya biasanya adalah 0,05. Itu nanti dipakai patokan. Yang kedua, selanjutnya adalah ada angka signifikan. Apa itu? Angka signifikan itu adalah angka-angka yang ada di awal nilai pendekatan. Contohnya seperti ini. Populasi Jawa Barat adalah 47.379.389. Dibulatkan menjadi nilai pendekatannya yaitu 47.379.000 gitu ya. Nah, kalau seperti itu maka angka signifikannya ya angka yang di depannya 00 ini berapa? Ada angka 4, 7, 3, 7 dan 9. Itu adalah angka-angka signifikan ya. Jadi angka yang ada di awal nilai pendekatan. Pokoknya selain 0 biasanya seperti itu, selain angka ribuannya. Jika 0 adalah angka signifikan, meskipun merupakan desimal terakhir jangan dihilangkan. Jadi tetap ditulis. Misalnya seperti ini. 149.600.000 dapat dinyatakan dalam bentuk bakunya yaitu 1,4960 kali 10 pangkat 8. Ini disebut dengan nilai absolut atau nilai mutlak. Untuk nilai mutlak ini biasanya juga ada di mata pelajaran IPA ya. Juga ada seperti ini, pembulatan seperti ini ya. Kok kali 8 Bu? Kalau 8 berarti kan kita majunya 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 pas gitu ya. Oke, seperti biasa di akhir sesi Benji akan berikan tugas untuk lebih mendalami materi lagi biar kalian bisa mendalami materinya. Boleh silakan untuk membuka sumber belajar yang lain, boleh YouTube, boleh juga googling ya. Tugas yang pertama, di sini Benji punya nilai ulangan Yanja yaitu bla bla bla, hitung nilai rata-rata, median, modus dan juga jangkauannya. Udah ya. Yang kedua, tuliskan angka signifikan dan nilai absolut atau mutlak dari itu. Sudah dijelaskan sama Benji. Yang ketiga, tabel waktu tempuh dari rumah ke sekolah adalah seperti ini. Nah, permintaannya adalah tentukan frekuensi relatif dan grafiknya. Frekuensi relatif, tahu ya. Jadi dari frekuensi relatif kalian tinggal membagi frekuensi kelasnya dengan total frekuensi totalnya. Terus nanti ditulis grafiknya di sini. Yang mendatar adalah kelasnya, yang naik turun ini adalah frekuensinya. Udah ya, 3 nomor saja. Jangan lupa kalau sudah selesai bisa langsung dikirim ke WA pribadinya Benji. Benji akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.